Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, baik nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, terlebih nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan nikmat itu kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi ini. Syukur kita sampaikan kepada Allah. Kalau kita bersyukur kepada Allah, gunanya adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Karena tegas Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi, wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Siapa yang bersyukur, fa inna ma yashkuru li nafsihi, maka sesungguhnya dia adalah bersyukur untuk dirinya sendiri. Kita bersyukur adalah untuk diri kita sendiri. Semakin kita syukuri nikmat yang diberikan Allah itu, maka nikmat itu akan semakin diberikan oleh Allah. Begitu sebaliknya, semakin kita kufur kepada nikmat yang diberikan oleh Allah, maka nikmat itu akan Allah stop kepada kita. Syukur, syakara, artinya terbuka. Kalau kufur adalah kafara, artinya tertutup. Untuk itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat beliau yang kita harapkan terlebih nanti di hari akhirat kelak. Dalam pertemuan kita kali ini, yang merupakan judul daripada tausiah kita ialah mencapai kemustajaban doa. Hadirin pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang doa, kalau kita artikan itu, doa adalah merupakan permohonan kepada Allah. Permohonan atau permintaan seorang makhluk, seorang hamba kepada Sang Pencipta, yaitu Khalik. Apabila kita melakukan suatu pekerjaan ataupun usaha, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil berkahnya usaha kita tersebut. Karena itu cara hamba meminta kepada Sang Pencipta permohonan terhadap apapun yang kita inginkan setelah kita berusaha adalah melalui doa. Bisa kita katakan bahwa ibadah yang paling ringan adalah doa. Itulah ibadah yang paling ringan bagi setiap hamba. Karena doa itu tidak terikat oleh yang namanya waktu, tidak terikat oleh yang namanya tempat, dan tidak terikat dengan yang namanya kondisi. Berdoa bisa kita laksanakan dimanapun, dan juga berdoa kita bisa laksanakan kapan saja. Tapi perlu kita ingat, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita berdoa, kita juga harus memperhatikan apakah tempat kita itu layak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun berdoa bisa kita laksanakan di mana saja,
Tetapi yang namanya kita memohon, yang namanya kita meminta kepada Sang Pencipta kita, apakah layak tempatnya atau tidak, itu juga harus kita perhatikan. Setiap kita akan melaksanakan sebuah aktivitas, apapun namanya, kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah. Karena kita sudah berupaya, kita sudah berusaha, hal ini perlu kita lakukan karena kita ingin mencari ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam berdoa tentu tidak sembarangan. Tentu ada tata cara, tentu di sana ada juga adab. Karena doa adalah merupakan suatu permohonan. Kalau seorang manusia memohon ataupun meminta kepada seseorang, dia ingin dibantu, dia ingin ditolong, apakah sembarangan dia bicara? Apakah sembarangan dia berbuat? Tentu dia punya akhlak, tentu dia punya adab, tentu dia punya tata krama sopan santun, tentu dia punya bahasa yang santun, tentu dia juga harus merendah kepada orang yang dia mintai pertolongan tersebut. Begitulah kita sebagai seorang hamba kepada Sang Pencipta. Kalau kita ingin doa kita dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa kita itu terkabul, maka kita pun harus mengikuti adab. Kita harus mengikuti bagaimana tata cara berdoa. Karena adab itu adalah sangat penting. Karena dengan adanya adab, karena dengan adanya tata krama, adanya sopan santun, kita meminta kepada orang, bisa permohonan kita itu jadi pertimbangan bagi orang tersebut. Begitulah dengan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara. Hadirin pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala sangat senang dengan hambanya yang sering berdoa dan meminta kepadanya. Sangat berbeda jauh dengan manusia. Kalau manusia, kadang-kala dia keberatan ketika orang sering meminta pertolongan kepadanya. Justru Allah Subhanahu wa taala sebaliknya. Ketika kita seorang hamba, jarang kita itu mengadu, jarang kita itu bermohon kepada Khalik, Sang Pencipta kita, maka Allah bisa-bisa marah dengan kita, dan Allah tidak suka dengan hal yang demikian, saudara-saudara. Pertama kita lihat bagaimana adab dan tata cara berdoa. Adab dan tata cara berdoa yang pertama, ketika kita ingin doa kita dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kita harus memperhatikan dulu bagaimana dengan kesucian kita. Kita harus bersih daripada hadas kecil dan hadas besar, karena kita akan mengajukan permohonan kepada Sang Pencipta yang Maha Suci. Tentu kita sucikan dulu diri kita. Secara zahir kita sucikan, begitu juga hati kita sucikan secara batin. Suci lahir dan suci batin. Maka kita awali dengan memberikan pujian kepada Allah. Maka sering kita ucapkan, Rabbana lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wahai Tuhan kami, bagimu segala puji. Ilaikal mustaka, kepadamulah tempat kami mengadu. Wa antal musta'an, dan kepadamulah tempat kami memohon pertolongan. Wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kalau kita mengadu kepada manusia, keluh kesah kita dalam menghadapi segala bentuk kesulitan hidup ini, mungkin dia bisa memberikan solusi, namun solusi yang dia berikan bukanlah sebagai akhir. Kita mengadu kepada manusia tentang apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, mungkin dia tidak bisa menolong kita dan tidak bisa mencarikan solusi. Kenapa demikian? Karena mungkin dia juga menghadapi masalah yang sama. Tapi kalau kita menghadap kepada Allah SWT, menyerahkan kepada semuanya, insya Allah akan Allah berikan jalan keluar atas segala apa yang kita hadapi. Yang kedua, hadirin pemirsa TV yang dimuliakan oleh Allah,
ialah kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tanpa adanya solawat ini kepada Rasulullah, doa yang kita sampaikan kepada Allah itu akan hampa dan sia-sia. Kemudian yang ketiga adalah kita mengakui dosa dan kesalahan kita, bahwa kita adalah hamba Allah yang banyak dosa dan kesalahan. Maka kita awali, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan mengasihani kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Untuk itu, ini perlu kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa ini kita menghadapkan diri kepadanya. Inilah adabnya. Kita menghadapkan diri kepada Allah. Kita menghadapkan hati kita benar-benar menghadap kepada Allah dengan penuh rasa takut. Dalam arti kita takut kepada Allah, kita takut akan azab Allah, kita takut akan Allah tidak kabulkan doa kita karena banyaknya kesalahan-kesalahan kita. Bukan takut karena apa-apa, saudara-saudara. Selanjutnya adab dalam berdoa ini adalah kita mengulang-ulang doa. Apa doa yang kita prioritaskan, kita ulang-ulang. Sering kita laksanakan, sering kita ucapkan doa ini. Kemudian adab yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan dalam berdoa ini ialah kita menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kita bermohon, mengajukan permohonan ini menghadap kiblat. Kemudian kita tidak tergesa-gesa. Dengan secara pelan-pelan kita sampaikan apa permohonan kita kepada Allah. Selanjutnya adalah kita harus berbaik sangka. Jangan kita berburuk sangka kepada Allah. Terkadang kita ini tidak sabar. Doa yang kita sampaikan kepada Allah, sudah seringkali saya berdoa, tapi Allah tetap tidak mengabulkan doa saya. Ini kadang-kala sifat kita, sifat manusia yang tidak baik. Karena saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita dianjurkan sebagai seorang mukmin harus banyak berdoa dan yakin bahwa doa kita itu bahkan terkabul. Karena ingat, doa itu juga adalah merupakan senjata bagi orang yang beriman. Kata Rasulullah dalam hadisnya, ad-du'a silahul mu'minin, doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Maka apapun permintaan kita, insya Allah, Allah akan kabulkan. Namun Rasulullah SAW juga pernah bersabda di dalam sebuah hadisnya, yaitu bahwasanya doa itu merupakan inti daripada ibadah. Allah sangat cinta kepada hambanya yang dia beribadah dengan berdoa. Setelah dia beribadah kepada Allah, dalam ibadahnya itu dia memanjatkan, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sering-sering berdoa kepada Allah. Karena kalau kita kaji, apapun posisi kita, sekuat apapun tenaga kita, sebanyak apapun harta yang kita miliki, semuanya itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita melaksanakan ibadah sholat kita misalkan, karena dalam ibadah sholat ini adalah mengandung zikir, juga dalam ibadah sholat ini adalah mengandung doa di dalamnya. Untuk itu kalau kita kaji dalam melaksanakan ibadah, kalaulah kita lihat 5 kali sehari semalam ibadah yang wajib, ibadah sholat dengan 17 rakaat, di sana kita selalu melaksanakan yang namanya duduk iftirash atau duduk antara dua sujud. Itu juga adalah kita di dalamnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa yang sering kita ucapkan, kita panjatkan kepada Allah? Rabbighfirli warhamni
wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 17 kali kita ucapkan, saudara-saudara. Karena kita melaksanakan sholat, kita katakanlah sholat wajib 17 rakaat dalam satu hari satu malam. Permohonan ini terus kita ulang-ulang. Rabbighfirli ya Allah, ya Tuhanku ampuni aku. Warhamni, kasihani aku. Wajburni, tutuplah aibku dan kekuranganku. Warfa'ni, angkatlah derajatku di sisi manusia dan juga terlebih-lebih di sisimu. Warzuqni, berikanlah kepadaku rezekimu ya Allah. Wahdini, berikan aku petunjuk. Kalau Allah sudah memberikan kita petunjuk, hidup kita akan terarah, hidup kita akan mudah, hidup kita akan terkontrol, hidup kita insya Allah akan sukses. Wa'afini, kita memohon kepada Allah diberikan kesehatan. Karena ingat saudara-saudara, sebanyak apapun harta yang kita miliki, kalau kesehatan itu tidak ada, maka orang mengatakan kesehatan itu lebih berharga daripada uang. Maka kita memohon di waktu itu, waktu kita duduk antara sujud, memohon kesehatan kepada Allah. Wa'fu anni, maafkan kesalahanku ya Allah. Itulah permohonan seorang hamba kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, selain daripada kita memperhatikan adab dalam berdoa, juga kita harus memperhatikan waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Kenapa demikian? Karena kalau kita bandingkan saudara-saudara kita yang berada, khususnya kita katakan di tanah suci Makkahul Mukarramah, mereka sangat beruntung karena mereka mendapatkan dua. Pertama, mereka bisa mendapatkan adanya di sana adalah tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Seperti di tempat Sa'i, seperti di Hijr Ismail, dan di tempat-tempat yang lain yang di sana itu terdapat tempat-tempat makbul. Juga mereka menemukan yang dikatakan dengan waktu makbul. Akan tetapi kalau di tempat kita ini, kita hanya mendapatkan yaitu waktu yang makbul. Yang pertama, waktu yang makbul doa ialah ketika kita sedang sujud. Maka di situ dianjurkan oleh Rasulullah SAW, karena seorang hamba sangat dekat kepada Sang Khalik, kepada Rabbnya adalah di waktu sujud. Fa'aksirud doa fi, maka kita harus memperbanyak doa padanya. Di waktu sujud itu kita perbanyak doa kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah, karena sujud itu adalah melambangkan kita ini adalah tidak apa-apanya di hadapan Allah. Kita adalah merupakan hamba, kita sujud, tunduk, patuh. Ketika kita melaksanakan ibadah salat, kita sujud, merupakan bukti kita itu adalah hamba yang patuh kepada Allah, melaksanakan perintahnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, perlu juga selain daripada waktu sujud, doa yang mustajab ini adalah di antara azan dan iqamah. Kemudian doa yang mustajab ini waktunya adalah di waktu hujan turun. Selanjutnya, doa yang mustajab waktunya adalah jikalau terjadi peperangan yang berkecamuk. Kemudian mustajab doa adalah 2/3 malam, atau kita katakanlah ketika kita qiyamul lail, orang sedang tidur nyenyak, kita beribadah kepada Allah. Di sana kita bermohon kepada Allah dengan hati yang tulus. Kita hadapkan hati kita memohon kepada Allah. Insya Allah, apapun permintaan kita, Allah Subhanahu Wa Taala dengan Rahman, Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifatnya yang Maha Rahim, Dia akan berikan itu kepada kita. Yakinlah, Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita minta. Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala melainkan Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doanya. Dia memperoleh salah satu
dari 3 hal. Yang pertama, bisa doanya itu dipercepat terkabulnya di dunia. Yang kedua, bisa doanya itu disimpan, ditabung. Nanti Allah akan memberikan apa yang dimintanya itu di akhirat. Yang ketiga, saudara-saudara, bisa apa yang dia minta itu akan diganti oleh Allah dengan mencegahnya daripada musibah atau mara bahaya. Itu terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Allah sangat cinta kepada hambanya, saudara-saudara. Allah sangat suka dengan orang yang berdoa, bahwa Allah kasih bonus kepada orang yang berdoa kepadanya. Allah kasih bonus, yaitu berupa ampunan. Sebagaimana firman Allah di dalam sebuah hadis qudsi, "Ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani, ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali." Wahai manusia, selagi engkau berdoa dan berharap kepadaku, kata Allah, aku mengampuni dosamu dan tidak aku pedulikan lagi dosamu itu. Hadis riwayat Tirmizi. Untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari paparan di atas yang kami sampaikan, selain adab berdoa, begitu juga dengan waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, kita harus memperhatikan dengan seksama, kita harus memperhatikan dengan baik. Karena kalau kita tidak memperhatikan adab, kita tidak memperhatikan waktunya, kita akan mendapatkan doa yang kita munajatkan itu kepada Allah, memang mungkin Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan, tapi mungkin Allah bisa menunda apa yang kita minta sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi. Maka pertama yang menjadi kesimpulan dari tausiah kita kali ini, kita perlu ingat bahwa doa itu adalah merupakan senjata orang yang beriman. Selanjutnya, saudara-saudara, perlu kita kaji bagaimana doa itu bisa menjadi senjata orang yang beriman dan merupakan inti ibadah. Itu juga harus kita perhatikan. Rasulullah SAW ketika bersama para sahabat, mereka dalam keadaan mengalami perang yang sangat hebat, berkecamuk, dan dibandingkan jumlah daripada tentara yang dibawa oleh Rasul, pasukannya tidak seimbang dengan pasukan lawan atau musuh. Maka di saat itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, kapan datang pertolongan Allah? Mata Rasulullah, kapan datang pertolongan Allah? Maka Rasulullah menjawab, bukankah pertolongan Allah sudah dekat? Rasulullah bermunajat kepada Allah, maka Allah menurunkan bala tentaranya yang ada di langit, para malaikatnya, sehingga dalam peperangan itu kemenangan berada di tangan kaum mukminin dan kaum muslimin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting juga kita perhatikan untuk demi kemustajaban doa kita, seharusnya seseorang harus memperhatikan adab-adab berdoa. Jangan sampai kita tidak memperdulikan adab. Sama dengan kita bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita meminta pertolongan kepada orang, kita minta bantuan kepada orang, akan tetapi orang tersebut kita tidak pedulikan. Kita datang kepadanya dengan gaya yang begitu petentengan, dengan bahasa yang tidak sopan. Bagaimana dia mau mengabulkan apa yang kita minta? Begitulah layaknya kita sebagai seorang hamba yang selalu berhajat, yang selalu tergantung kepada Allah. Allahus Samad, Allah lah tempat kita meminta. Hanya kepada Allah lah kita adukan apapun yang kita alami dalam kehidupan ini. Bagaimana kita harus bersikap sopan, harus santun, harus punya akhlak, sehingga dengan akhlak yang kita miliki Allah merasa senang dengan kita, maka dia akan mempercepat mengabulkan doa yang kita minta. Begitu juga dengan kita harus memperhatikan waktu-waktu
yang akan terkabulnya doa saudara-saudara. Terutama ketika kita melaksanakan sholat fardu, kita juga harus memperhatikan 34 kali satu hari satu malam yang wajib kita sujud kepada Allah. 34 kali, karena dia 17 rakaat. Dalam satu rakaat kita 2 kali sujud. Di sana kita bermunajat, di sana kita sampaikan permohonan kita kepada Allah. Maka jelas saudara-saudara baik kita, pantaslah Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan bahwa ada 3 doa dalam sujud terakhir sebelum kita tahiyat akhir yang perlu kita sampaikan kepada Allah. Yang pertama, permohonan kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku meminta kepadamu, wafatkanlah aku dalam keadaan husnul khatimah. Mengapa demikian saudara-saudara? Perlu kita bermohon kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Karena ingat, orang yang husnul khatimah, insya Allah, Allah akan tempatkan di tempat yang mulia di sisinya, yaitu surga. Akan tetapi orang yang su'ul khatimah, inilah yang sering kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah kami dalam kehidupan yang baik, dan wafatkanlah kami dalam husnul khatimah. Kita takut, meskipun kita di awalnya adalah orang-orang yang terbimbing dalam agama, orang yang terbimbing dalam beribadah, kita memiliki akhlak yang mulia, akan tetapi kita takut di akhirnya. Karena Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, innamal a'malu biqawatimnya, sesungguhnya amal itu adalah bagaimana di akhirnya. Inilah yang kita takutkan saudara-saudara. Maka pantaslah kita bermunajat kepada Allah, kita bermohon ketika kita sujud, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah, supaya kita diberikan Allah SWT dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, agar Allah berikan kepada kita yaitu kesempatan untuk bertaubat sebelum kita mati. Karena kita adalah manusia yang selalu bergelimang dengan kemaksiatan, banyak dosa yang kita lakukan. Maka pantas kita meminta, Allahumma rzuqni taubatan qabla al-maut. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan kepadaku rezeki yaitu berupa taubat. Engkau terima taubatku, Engkau ampuni dan Engkau maafkan segala kesalahan-kesalahanku sebelum aku mati. Karena kita tidak bisa mempertanggungjawabkan ini nanti semua di sisi Allah SWT. Kalaulah dosa-dosa yang kita bawa menghadap kepada Allah, sungguh ini merupakan suatu aib di hadapan Allah SWT. Untuk itu kita memohon di waktu kita sujud itu, ya Allah, ya Tuhanku, berikan aku rezekimu, yaitu berupa pengampunan dari dosa-dosa yang pernah aku lakukan selama hayatku. Di waktu kita sujud itulah kita bermohon agar Allah mengampuni dan juga kita diberikan pintu taubat sebelum kita mati. Yang ketiga, oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, perlu kita mohonkan kepada Allah, kata beliau, adalah agar hati kita ditetapkan yaitu di atas agamanya. Hati kita tetap istiqamah, kalimat la ilaha illallah tertanam dalam hati sanubari kita. Apapun kondisi yang kita hadapi, dimanapun kita berada, sesulit apapun dan apapun tantangan yang kita hadapi itu, kalaulah kalimat la ilaha illallah itu, agama yang kita anut yaitu agama Islam itu, jangan sampai kita tergoyahkan oleh situasi, jangan kita bisa terpengaruh oleh yang namanya kondisi. Karena saudara-saudara, wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbal minhu, kata Allah dalam Al-Qur'an. Barang siapa yang memilih agama selain agama Allah, yaitu agama Islam, fala yuqbal minhu, maka itu jelas-jelas tidak akan diterima oleh Allah. Hadirin pemirsa TV yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga, kita harus
mengetahui bagaimana doa seseorang itu meskipun belum terkabul di dunia ini, namun Allah menyimpan doanya itu nanti akan diberikan Allah di akhirat kelak. Jangan kita berkecil hati, saudara-saudara. Atau bisa jadi Allah berikan kepada kita gantinya, yaitu Allah selamatkan kita dari mara bahaya atau bencana. Ini juga merupakan suatu kenikmatan yang sangat besar. Demikianlah yang dapat kami sampaikan dalam tausiah kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, menjadi iktibar bagi kita dan menjadi renungan dalam kehidupan ini, bahwa walau bagaimanapun, apapun kita, siapapun kita harus tergantung, kita harus menyerahkan diri, kita harus sering berdoa kepada Allah SWT agar hidup kita ini penuh ridho dan berkahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.